Dan kami informasikan kepada para jemaah yang bertanya terkait pembahasan kita nanti, kami persilakan untuk menunjuk mikrofon yang telah disediakan dengan menyebutkan nama dan asal serta pertanyaannya. Baik, langsung saja, marilah bersama-sama kita mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdul Rahman bin Hasan Al-Arsy. Kepada beliau, fa'ali falyatafadhal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah ibadur rahmatillah adada ma fi illah salatan wa salaman daimaini di dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, mustami'ina mustami'at rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat kita disampaikan di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, barakah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari awal bulan Rajab kita meminta kepada Allah disampaikan di bulan ini. Kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Ramadan ini. Bertambah hari, bertambah baik. Bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah, hingga Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat mustami'an mustami'at rahimakumullah. Bulan Ramadan yang penuh barokah ini, yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu mudah untuk kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan pengampunan. Yang mana pengampunan sangat kita butuhkan di dunia dan akhirat. Di akhirat kelak tidak ada orang yang tenang sebelum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pengampunan ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Makanya di akhirat kelak satu-satunya orang yang mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dapat ponis pengampunan di dunia ini, sudah dapatkan. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika
wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kalau ada, sedangkan para nabi dan rasul itu adalah maksud terjadi, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam mempunyai kesalahan, maka mereka tidak berani berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kesusahan dunia dan akhirat itu karena kesalahan kita. Dan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan fasilitas yang mudah. Di antaranya di bulan Ramadan ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan dia beriman, yakin, wahtisaban, ikhlas karena Allah, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Mudah untuk mendapatkan pengampunan, tinggal kita puasa, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena Allah. Memang puasa ini tidak lain adalah mau tidak mau sebenarnya harus kita ikhlas ini dinamakan puasa itu. Kalau manusia mungkin baca kita budikan, kita lapar, disuruh jam puasa, di rumah makan sahur, pasar makan ya, balik kalau buka lagi. Baca dibudikan manusia, tapi Allah tidak baca Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat Allah tahu. Maka mau tidak mau orang yang berpuasa itu dia harus ikhlas karena Allah. Aku berpuasa bukan karena manusia. Dengan itu baik selama Ramadan dapat pengampunan, mudah dapat pengampunan dari Allah. Wajar dalam hadis yang tadi Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah sering mungkin disampaikan para asatidz kisah doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa malaikat Jibril? Saqiyun liman adraka Ramadan fansalaha falam yufarlah. Celaka kata malaikat Jibril, orang yang mendapatkan Ramadan, selesai Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita dengar doa ini tidak bagus, tidak celaka kata malaikat Jibril. Saqiyun, tapi diaminkan Nabi ini doa. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan? Kenapa malaikat Jibril sambil berdoa demikian? Ini adalah peringatan bagi kita, begitu mudah kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Mudah kita dapat pengampunan. Dapat jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jaminan dari Nabi. Yang Nabi Firullah taqaddama min dhanbi, jaminan dari Nabi. Dan ada jaminan yang lebih jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita dapat pengampunan. Memang amalan-amalan lainnya banyak. Haji dapat pengampunan. Kita ibadah-ibadah yang lain kadang-kadang menjadikan pengampunan dosa. Di samping itu juga sholat kita minta pengampunan banyak. Ibadah-ibadah itu disuruh kita minta pengampunan dari Allah. Itu yang minta itu namanya istighfar. Istighfar namanya adalah tolakul maghfirah, minta pengampunan. Jadi kita juga minta terus pengampunan. Sedangkan Ramadan puasa dapat langsung pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat Jibril berdoa ini berarti wong yang didoakan malaikat Jibril celaka, orang yang tidak menghargai Ramadan. Masuk Ramadan macam biasa beda. Puasa indah
tidak puasa terang-terangan pulau menunjukkan ini hingga orang-orang yang di luar Islam yang tadinya menghormati umat Islam akhirnya tidak dikenal menghormati gara-gara umat Islam debet di Islam ngambok itu loh. Bahkan ketika ditegur tinjau tahu dia ngomong tidak perlu kita nak malu dengan manusia, tapi dia buang aja dengan Allah. Ini orang-orang ini dikatakan mereka celaka. Kalau sudah nama celaka, naudzubillah min dzalik. Orang itu ada dua sakit atau sahidun yang sudah ditulis kita ini dari perut ibu kita. Dicatat ditulis bahwa kita ini orang yang beruntung yang masuk surga. Sa'idun atau syakiyun, orang yang celaka itu yang masuk neraka. Sudah ditentukan memang. Cuman ada tanda-tandanya begitu. Walaupun kita memang tidak tahu kita dapat pengampunan atau tidak tahu. Masuk surga atau masuk neraka kita tidak tahu. Allah sudah tentukan, tapi yang perlu kita tahu ada tanda-tandanya mendapatkan pengampunan. Kita minta barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sering minta barokah di bulan Ramadan ini. Setiap malam kita berdoa, setiap habis sholat kita berdoa. Kadang-kadang kita tidak tahu itu apa itu barokah. Minta barokah tapi kita tidak tahu barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambah baik, itu namanya barokah. Jadi kalau hari ini hari ketiga, hari keempat itu lebih baik daripada hari ketiga ini, itu baru dinamakan barokah. Kita tidak terasa puasa kita, tidak terasa. Nah 2 hari hari ketiga, nah 2 hari ini lebih baik dari kemarin. Baca Al-Quran kita, sholat kita, semangat kita dalam ibadah. Umumnya kadang-kadang nyusut malahan kita. Berarti tidak ada barokah. Jadi barokah itu bertambah baik terus. Itu yang kita minta kepada Allah SWT. Barokah itu disertai harus usaha. Yang kita diam baik. Pengampunan yang dibentangkan di Ramadan ini dia berusaha minta pengampunan kepada Allah SWT. Di samping istighfar. Minta pengampunan itu zikir istighfar. Maka di Ramadan ini dianjurkan untuk kita juga minta pengampunan. Perbanyak kata Nabi SAW. Syahadat, minta pengampunan, minta surga, berlindung dari neraka. Syahadu alla ilaha illallah, astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Ramadan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sholat sekalipun Nabi SAW beristighfar, Nabi ucapan Nabi istighfar. Habis sholat ketika assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi beristighfar. Minta ampun kepada Allah. Padahal Nabi sudah dijamin Allah pengampunan, tapi Nabi juga beristighfar minta pengampunan kepada Allah. Mestinya kita ini yang banyak dosa, yang banyak maksiat, tiap hari kita ini berdosa terus. Ingat sebelum Ramadan, alhamdulillah energi Ramadan ini luar biasa. Masuk Ramadan langsung energi Ramadan itu pada diri kita luar biasanya. Rajin sholat, langsung buka Al-Quran, zikir, tidak ngakui bohong gitu, diam langsung gitu. Itu ini Ramadan luar biasa, rahmat Allah turun kepada kita. Nah tapi perlu kita ingat bahwa kita ini banyak dosa yang butuh pengampunan dari Allah. Makanya mungkin Ramadan ini terakhir bagi kita, mungkin kita tidak tahu umurnya kita. Benar-benar kita ada Ramadan akan dapat pengampunan dari Allah. Pengampunan selalu kita selagi masih hidup kita minta ada pengampunan dari Allah. Jadi kalau sudah meninggal dia orang lain yang mengakhiri. Allahumma firlahu warhamhu wa afiqanhu. Ketika kita disolatkan, ya Allah ampunlah dia, orang lain sudah mengakhiri kita. Ya Allah ampunlah dia. Selagi kita masih baca minta pengampunan dari Allah, di dunia kita minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kecewa dalam minta pengampunan. Bagaimana cara kita minta pengampunan? Sampai tadi jaminan Ramadan ya. Tapi puasa yang benar. Puasa yang memang diajarkan Nabi SAW. Tata caranya pelajari dalam ilmu fikih. Apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus dijauhi, apa yang sebaiknya kita sibuk
di Ramadan ini. Biar murni Ramadan kita. Baru dapat janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keampunan. Sampai itu banyak-banyak juga istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita hidup di dunia ini akui kita ini banyak dosa. Itu yang baik itu benar itu. Para awliya, para sholihin, para nabi dan rasul lagi itu mengaku. Nabi lagi ngaku banyak dosa. Nabi lagi mengaku zalim. Nabi Yunus bagaimana ucapannya? Mengaku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini nabi yang ngomong. Maha suci Engkau ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi ngaku banyak dosa, orang yang zalim. Nabi Adam alaihissalam juga demikian. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Para nabi dan rasul ngaku. Yang singgonya kita ini tiap hari banyak dosa, tidak kalah ngaku. Maka yang terpenting pada ngaku itu sadar di waktu kita di bulan Ramadan yang dijadikan pengakuan. Di waktu kita minta ampun dari dosa. Apa dosa kita? Merenungkan dosa-dosa kita. Ya Allah, ternyata aku ini banyak dosa. Perbaiki. Dosa itu dua hal yang kita lakukan. Mungkin meninggalkan perintah Allah atau melakukan yang dilarang. Itu dosa. Maka orang puasa ini faedahnya dari takwa. La'alakum tattaqun. Itu kayak hasilnya setelah Ramadan ini. Terhindarlah kita dari dosa. Dan orang takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hasilnya kita kayak itu kayak hasil daripada Ramadan. Tandanya setelah Ramadan. Nilai takwa itu ada apa ini lagi. Nah sekarang kita mulai koreksi diri kita. Dosa mata kita apa? Dosa kuping kita apa? Dosa lidah kita apa? Tangan kaki kita, bahkan pikiran kita. Nah itu dan akui. Allah senang kalau kita ngaku kepada dosa. Makanya ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu dianjurkan oleh guru-guru kita, oleh para salaf saleh, pendahulu-pendahulu kita. Nganjurkan didawamkan ini. Karena memang kita ngaku banyak dosa. Kalau kita tidak merasa berdosa, dan inilah yang sering menjerumuskan kita dari dosa ke dosa terus. Kapan kita nak bertobat kalau kita tidak ngaku? Orang yang bertobat itu pertama ngaku dulu dia. Berbaca dengan bertobat. Berbaca dia beristighfar, minta ampun kepada Allah ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tobat itu dengan sungguh-sungguh kita bertobat. Kita sudah banyak diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat. Diberikan berbagai macam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala kita tidak minta lagi dinjuk Allah. Kita bermaksiat masih Allah perhatikan kita. Tapi kita tidak sadar. Sampai kapan kita nak sadar? Sampai kapan kita menjadi hamba Allah? Nah sampai kapan? Nak dinjuk peringatan apa lagi kita ini? Allah Subhanahu wa taala masih tunjuk kita makanan. Masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat kita. Nampak ini baik kalau tidak diberi Allah Subhanahu wa taala kita. Memang begitu. Kalau bayar nampak ini. Berapa banyak yang kita bayar? Kenapa kita masih butuh? Kalau kita kadang-kadang tidak bersadar gitu, sampai kadang-kadang minta kepada Allah butuh dengan kehidupan kita. Padahal Allah banyak tunjuk kita. Kita maksiat masih Allah berikan kebaikan untuk kita. Maka bisa cerita nasihat daripada Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang yang nak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia masih nak landas. Masih muda. Nak tobat masih tapi nak landas. Dia nak minta dijadikan hukum baik, tapi masih nak maksiat. Nanya oleh Ibrahim bin Adham. Datang beliau ketika bertanya, aku ini nak pengen jadi orang baik, tapi nak maksiat masih nak jalan terus. Ini banyak pemuda ini pengen jadi orang baik, maksiat jalan terus. Pengen
masuk surga pakai cepat, matinya pakai belakangan. Itu banyak model yang kita lemah beramal tidak ada umur baik. Ngomong kepada ulama zaman Sayyidina Ibrahim bin Adham, aku tak pengen jadi orang baik, tapi aku masih ada banyak maksiat. Ada jalan tak? Ada cara. Biar aku maksiat tak apa-apa. Kata Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, ada kata cara. Nah, mana cara? Maksiatlah kau, tapi cari tempat yang tidak dijingok oleh Allah. Carilah. Kalau kau ketemu tempat yang tidak dijingok oleh Allah, tidak diketahui oleh Allah, tidak apa-apa kemaksiat. Fikir dia. Beda kata. Di mana tempat Allah tahu, di pasar Allah tahu, di kantor kita Allah tahu, dewean dengan dalam Allah tahu, tetap Allah tahu. Akhirnya dia ngomong, ada cara lain tak? Ada, kata benar-benar. Ada cara lain. Terserah kau nak maksiat, tidak akan baik. Tapi jangan makan rezeki dari Allah. Mikir lagi. Memang kita rezeki dari Allah kan? Bukan dari manusia. Manusia wasilah apa ni? Maka nasi yang kita makan sekali-kali kita mikir dari mana baca nasi itu ada depan kita. Berapa banyak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan untuk nyampaikan kepada kita. Kalau kita dari mana baca, makan petani dewe dah baca. Nak hidup kenapa? Padi. Sekarang nyiram. Hidup dia nyiram. Petani hidup Allah menghubunginya. Allah kalau memberikan rezeki kepada kita, bukan usaha kita. Maka orang tadi yang dia lagi masih lagi mikirnya, dah kata katanya rezeki itu dari Allah kalau. Ada cara lain tak? Ada cara lain. Boleh kau bermaksiat, tapi jangan di atas buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah. Ingat bahwa kita tinggal di bumi, di kolong langit milik Allah. Allah jinten kita. Sampai dia punya kata-kata tempat lain, di mana pasti di bawah kolong langitnya Allah. Ada cara lain, ada cara lain. Terserah kau maksiat. Tapi ketika malaikat maut datang kepada engkau, kau minta tunda. Ingat mereka minta tunda. Sehari 2 hari bagi malaikat, sehari 2 hari baliklah dulu. Nah, kalau kau baca ngasar di malaikat maut lagi lah. Lemah kita ini kalau baca ngasar malaikat maut. Terserahlah nak maksiat pun dalam mana. Akhirnya kita tobat, benar-benar tobat, meninggal dalam keadaan tobat. Diampuni Allah, Allah maha mengampun. Kalau baca ngasar di malaikat maut, malaikat maut mana baca? Sedetik pun dah baca. Tempatnya waktunya kelar urusan. Akhirnya dia ngomong menjadi cara lain tak? Tapi sudah mulai hatinya diingatkan. Dia sudah mulai gelisah. Kata Ibrahim Adham, tidak ada apa-apa kemaksiat, tidak bahaya. Kalau di hari kiamat bagi kau mampu melawan malaikat Zabania. Malaikat Zabania itu nyingoknya lagi segala. Jangan kamu nak pengen ketemu, tak usahlah. Kalau ketemu lepas masuk aku, boleh suka dah. Dan ini malaikat Zabania diciptakan Allah untuk nyiksa-nya. Dan kantik rahmatnya sama sekali, kasih sayangnya dekat. Kalau kau baca melawan lagi lah, tenangis sudah aja. Tapi akhirnya aku tobat betul-betul tobat. Dinyadari selama ini dia bermaksiat, Allah tahu, tapi Allah masih beri rezeki. Allah masih izinkan tinggal di bumi. Allah masih izinkan tinggal di kolong langit milik Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tunda. Malaikat maut jangan sampai menjemputnya. Masih diberikan Allah kesempatan. Dan kita itu juga. Kita ini maksiat. Banyak mungkin kita maksiat lidah kita ini. Dan mudah Allah ampuni kita. Kita berharap itu. Harap pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa begitu banyak itu. Jangan kita pikir dosa kecil juga. Dosa kecil itu kalau tidak diampuni Allah neraka. Dan paling ringan siksa neraka itu mati sendal dari bara api, otaknya mendidih.
Itu mungkin dosa kecil, paling kecil dosa. Maka jangan kita pikir dosa kecil. Kalau tidak diampuni Allah kok. Maka sangat butuh kita pengampunan dari Allah. Yang pertama, akui kita banyak dosa. Berusaha semaksimal mungkin tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selama ini kita tinggalkan sholat, bodoh sholatnya. Jadi kalau kewajiban yang kita tinggalkan, tobatnya itu naikkan kewajiban itu. Bukan sekadar istighfar, itu jago di dalam kita bertobat kepada Allah. Sadar itu salah kita. Memang salah selama ini banyak tinggalkan sholat. Untung masih Allah di waktu. Tunaikan sholat. Zakat pernah kita tinggalkan, tunaikan zakat. Sudah habis duitnya, buntu sudah, tetap boyongi. Karena ada kewajiban ditinggalkan. Puasa, kalau puasa. Begitulah cara kita bertobat kepada Allah. Jadi pertama sadar dikit, alhamdulillah sekarang ini kita dimasukkan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk orang yang jago tadi. Ini orang jago, tetapi pasti tidak sadar dengan dosa-dosanya. Tidak mengakui bahwa yang masih melakukan maksiat itu dia tidak mengakui bahwa dia banyak salah. Bahwa kalau dia menyadari mengakui banyak salah, tidak akan nampak kesalahan lagi. Ngaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedalaman itu zikir. Dan aku ini yang memang itu tuh salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Aku ini termasuk orang zalim. Kan dosa-dosa kita. Lidah kita berapa banyak yang maksiat. Sedangkan lidah ini bentuknya baik kecil, dosanya besar. Lisan dikatakan jirmu shaghir wa jurmu kabir. Bentuknya kecil tapi yang dihasilkan itu besar. Sebagaimana sering kita dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melihat kebun besar keluar dari lubang kecil. Nah masuk lagi, tidak baca. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apa dia itu hikmah? Kata malaikat Jibril, itulah ucapan umatmu keluar dari lubang kecil mulut. Apa yang diucapkan itu besar. Nak lagi tadi, dah baca. Dosa kan besar. Begitu juga kalau besar pahalanya besar juga. Di Ramadan ini gampang kita keluar dari lidah kita ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa. Setiap ayat itu dapat satu hurufnya itu paling sedikitnya 10 kebaikan. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, pahala baca Quran itu kalau dalam sholat dalam keadaan kita tegak, satu hurufnya 100 kebaikan. Luar biasa besar pahala. Keluar dari mulut kita lubang yang kecil. Berapa huruf Al-Quran yang kita baca dan kita dengar? Begitulah libatnya Nabi. 100 kebaikan kalau dalam sholat. Maka kalau sholat tarawih, jangan nyari imam yang cepat. Sholat kalau baca yang banyak, baca Qurannya, biarnya. Dengan itu dapat faedahnya, pahalanya. Jadi kepengen nyari sholat yang cepat, yang sedikit. Kalau mungkin ada masjid sholat tarawih 2 rakaat lagi semua penuh masjid ada 2 rakaat masjid. Pada kesempatan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala biar kita ngisi ibadahnya. Menutup di kesalahan-kesalahan kita selama ini. Kuping kita banyak dengar yang tak baik di Ramadan, dengarkan yang baik-baik. Lidah kita seperti tadi banyak ngomong yang tak baik, sibukkan lidah kita dengan yang baik. Begitu juga mata kita, tangan kita, kaki kita, kesempatan ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di anggota badan kita, yang memang sumbernya adalah hati. Sumbernya hati kita. Timbal balik dengan kalau anggota badan kita rajin ibadah, membersihkan hati. Hati bersih juga rajin ibadah. Maka sumbernya itu hati. Makanya orang yang puasa itu diberikan Allah predikat takwa. Takwa itu terpatah di hati. Kalau puasanya itu benar. Maka di awal-awal ini sadari kita ini membersihkan hati kita. Maka di awal ini agak memang agak berat gitu, misalnya kita puasa itu memang untuk membersihkan kita
untuk kita menghapuskan dosa-dosa itu, agar kita dapat pengampunan dari Allah. Kalau pun dapat pengampunan dari Allah, hidup nikmati senang. Bukan hanya dunia dan akhirat. Jangankan pengampunan, orang istighfar baik astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu sudah dapat faedah luar biasa. Belum kondisinya ini, mintanya baik. Bahkan Nabi nyatakan coba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntung orang yang di dalam catatan amalnya banyak istighfar. Kondisi pengampunannya kaki istighfarnya baik, sudah beruntung kata Nabi. Dalam catatan amalnya banyak istighfar. Beruntung. Astagfirullah, 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 beruntung. Banyak. Belum kondisi pengampunannya. Istighfarnya sudah bagus. Hebat kata Nabi, beruntung orang ini. Bahkan baca hajat-hajat kita dikabulkan Allah melalui istighfar. Kita nak pengen hapus banyak istighfar. Bahkan Al-Imam Zain Hasan Basri di dalam tafsir surat Nuh itu ceritakan beliau ketika setelah beliau mengajar dalam suatu majelisnya, kemudian setelahnya ada orang banyak curhat dengan beliau. Ada yang datang kepada beliau curhat menceritakan tempatnya tidak turun-turun hujan, kemarau panjang tadi. Minta solusi dengan beliau, bagaimana solusinya biar. Kalau zaman dahulu kalau tidak turun hujan pasti mereka itu sholat istisqa. Sholat istisqa itu kadang-kadang berbulan masih belum turun hujan. Minta solusi, beliau memberikan apa? Perbanyak istighfar. Dia mau perbanyak istighfar. Akhirnya orang ini balik. Datang lagi orang lain mengadu kepadanya bahwa dia orang miskin, fakir. Bagaimana solusinya biar aku ini punya harta, biar dia punya kelemahan dikit. Ini membuntu. Bahasa kita buntu, curhat dengan ustaz. Dinjuk apa? Bukan dinjuk duit. Dinjuk nasihat, perbanyak istighfar. Tahu balik. Datang lagi ada urusan juga pribadinya. Nyatakan bahwa dia sudah menikah, belum punya anak. Sampai harus dilakukan. Dia perbanyak istighfar. Balik. Datang lagi ada mengadukan keadaan di tempat dia, tanahnya tidak subur. Perbanyak istighfar. Sahabat yang di sebelah yang duduk setelah balik kan komentar, aku dengar orang tadi banyak ngadu macam-macam keadaannya, permasalahannya, tapi kau solusinya macam istighfar. Maka beliau bacakan surat Nuh. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Dalam surat Nuh Allah menceritakan Nabi Nuh menyatakan kepada umatnya, aku katakan kepada mereka umatnya, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian sehingga Tuhan kalian maaf mengampun. Nabi Nuh menyatakan, yursilis sama 'alaikum midrara, akan diberikan kalian hujan yang deras sesuai dengan orang istighfar hujan. Wa yumdidkum bi amwal, diberikan kalian itu harta, wa banin, anak-anak. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara, dijadikan bagi kalian itu kebun-kebun yang mengalir sungai di bawahnya. Itu tanahnya subur sesuai dengan tadi. Istighfar. Maka di antara ijazah yang diberikan oleh guru-guru kita kalau ada hubung yang belum punya anak, baca istighfar. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Dibaca paling sedikit 40 kali. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Ada juga sesuai ayat tadi boleh juga untuk yang buntu. Baca juga astagfirullah innahu kana ghaffara. Dibaca, didawamkan. Istighfar berkaitan luar biasa. Bagaimana pengampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang di dunia ini pengampunan yang langsung divonis Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul dijadikan pengampunan. Nah, kita ini diampuni mudah, kita banyak istighfar, kita masuk bulan Ramadan dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang haji paling dapat
tanda amal kita diterima, tanda dosa kita diampuni, kita ini akan senang beribadah, demen kita dengan ibadah, dan tak senang kita itu untuk bermaksiat lagi. Itu tanda kita diampuni Allah SWT, karena bersih, dibersihkan Allah SWT. Akan diberikan Allah SWT tanda untuk kita, senangnya kita ibadah. Makanya kalau kita bisa berat ibadah, coba istighfar. Ada hal yang hijab kita, masih dosa kita. Cepat-cepat kita mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Cepat kita. Jangan kita salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan, salahkan diri kita. Karena segala sesuatu imbasnya pada diri kita yang kita lakukan. Yang kita lakukan tidak bagus, imbas pada kita. Yang bagus dikembali kepada kita. Maka kita berat untuk melakukan suatu amal, istighfar hingga Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Maka Ramadan yang baru 3 hari ini kita koreksi diri kita masing-masing. Ingatkan dosa-dosa kita. Kita mulai membersihkan hati kita biar kita semangat ibadah. Karena orang yang masih terhijab dengan dosa ini berat untuk ibadah. Maka awal seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, kata Imam Ahmad, adalah bertobat kepada Allah. Dan tidak akan ada taubat kecuali orang itu mengaku bahwa memang dia salah, mengaku dia banyak dosa, baru dia akan bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbanyak istighfar dan memperbaiki diri. Dan ingat bahwa kita punya kewajiban-kewajiban, jangan sampai kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan segera kita tunaikan, karena itulah tobatnya orang yang meninggalkan kewajiban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang sukses di bulan Ramadan ini. Pengampunan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan tanda-tanda, Allah memberikan pengampunan kepada kita dengan kita semangat di dalam beribadah, jauh daripada maksiat, didekatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang baik, didekatkan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat-tempat yang baik, nyaman kita dengan orang-orang yang baik, nyaman kita di tempat-tempat yang baik, nyaman kita untuk beribadah kepada Allah, hingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan kita di dalam ibadah, hingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua akhir daripada kehidupan kita Allah izinkan untuk kita mengucapkan la ilaha illallah, hingga mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah kita dengarkan ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Muqarrab Al-Habib Abdul Rahman bin Hasan Al-Hashim dengan pembahasan Ramadan bulan pengampunan. Baik, di sini kami informasikan kepada para jemaah yang ingin bertanya terkait pembahasan tadi. Kami persilakan untuk menunjuk ke mikrofon yang telah disediakan dengan menyebutkan nama, asal dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurullah dari Mas Karewe. Saya minta tugas lagi terkait bagaimana agar supaya betul-betul puasa kita di bulan Ramadan ini betul-betul. Ustaz tadi mengatakan bahwa kita harus betul-betul memurnikan ibadah puasa kita ini. Saya mau menjelaskan bagaimana caranya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait yang sebelumnya kita banyak meninggalkan kewajiban sholat, kemudian puasa Ramadan, itu terutama sholat kan. Bagaimana kita ingin membayar kewajiban-kewajiban itu caranya, dan apakah ketika memang selama ini kita meninggalkan kewajiban di sholat dan saat ini kita
melaksanakan puasa Ramadan, apakah puasa Ramadan kita nanti akan tertunda proses pengampunan kepada Allah? Itu saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang masalah puasa Ramadan. Jelas di dalam masalah pemurnian di dalam ibadah, baik itu puasa, sholat dan lain sebagainya, kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hal ibadah itu ada namanya syariatnya, hukum atau kita kenal dengan ilmu fikih. Jadi harus kita pelajari bagaimana puasa dengan benar. Maknanya di antara kita puasa itu harus berniat. Itu dalam ilmu fikih ada khusus kata ulama mengarang kitab usia, kitab tentang pembahasan masalah puasa. Puasa itu adalah menahan dari yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niatnya khusus. Jadi di antara Ramadan ini puasa wajib itu niat harus di malam hari. Kemudian menjauhi yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada yang membatalkan puasa sama sekali, ada yang membatalkan pahala puasa dari mulai terbit fajar waktu subuh sampai tenggelam matahari barengan masuk waktu maghrib. Nah, ini belajar syariatnya itu zuhirnya atau ilmu syariatnya amal puasa. Begitu juga sholat itu. Sholat itu ada zuhirnya syarat dan rukun sholat. Setiap ibadah itu ada zuhir, ada batin. Sempurnanya dalam ibadah, zuhirnya lengkap, juga batinnya itu bagus. Batinnya apa? Ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Hakikatnya dalam puasa itu untuk kita mengendalikan hawa nafsu, berusaha kita mengendalikan nafsu. Di samping zuhirnya itu jelas, harus menjauhi yang membatalkan, menjauhi hal-hal yang juga yang dimakruhkan. Kemudian batin yang kita di hikmah puasa ini untuk kita mengendalikan nafsu, mengendalikan hawa nafsu kita. Terutama pada saat kita buka, kita kepengen nak makan kalau istirahat. Orang baca ini akan hikmah puasa itu ada pada dirinya. Dikendalikan hawa nafsu itu bukan malahan mengikuti hawa nafsu. Ada puasa zohirnya bagus, dia tahu syarat rukunnya, bagaimana pelaksanaan ibadah puasa. Tapi kadang-kadang masih nurut ke hawa nafsu. Makan kadang-kadang berlebihan, kita jadwal makan baik. Nah, ini hikmahnya puasa dibangun secara zuhir, dia sudah sah melaksanakan menunaikan ibadah puasa. Tapi hakikat puasa tidak dapatkan. Nah, ini perlu setiap saat kita teliti diri kita masing-masing. Keikhlasan kita hanya kita yang tahu. Pengendalian hawa nafsu ini hanya kita yang tahu. Dan kita berusaha setiap saat. Oh, ini menurut nafsu ini tinggalkan. Jangan kita ngikuti hawa nafsu kita. Itu yang kita dapat yang tahu. Itu urusan batin. Kalau urusan zahir, berarti orang lain kadang-kadang tahu. Nah, itu masalah puasa. Jadi kalau kita murni puasa dan berusaha gitu, Allah akan memberi jalan. Kalau kita ada usaha, demikian Allah akan memberi jalan dan memudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang penting itu adalah makan makanan halal. Ini sangat penting, sumber tenaga kita makanan. Makanan halal itu sangat menentukan. Jadi kalau kita buka puasa, malas kita sholat tarawih, itu bisa dipastikan makanan kita tadi ada yang haram. Pastikan tidak. Ubah menu makanan. Itu caranya. Hingga akhirnya puasa kita itu bagus. Nilai puasa kita sah di dalam syariat, juga batinnya kita dapatkan hikmahnya dalam diri kita. Nah, kemudian berkenaan dengan yang ditinggalkan, puasa ya wajib Allah jelas. Kalau puasa ini kan setahun sekali. Cuma punya jawabannya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tiap tahun dah puasa deh. Nah, mungkin akhirnya dia tobat, bagus tobat, gotok puasanya. Dan puasa menggotok puasa ini dalam hukum, baik itu yang ada udzur maupun yang tidak ada udzur. Kalau sudah lewat setahun, itu ada denda lagi dia. Dendanya 1 mud bayar beras, 1 harinya 1 mud. Makanya kalau yang Yolah udah puasa lewat setahun, bayar puasanya tetap, bayar dendanya 1 mud. Lewat 2 tahun, 2 mud, berlipat mudnya, berlipat dendanya. Itu jadi itu daripada hukuman. Makanya jangan sampai kita melakukan untuk menggodok
mengeluh puasa. Terlebih lagi sholat untuk kita yang lanang ini dekat uzur untuk meninggalkan sholat. Di zaman Nabi adalah meninggalkan sholat kecuali orang yang haid dan nifas. Orang munafik bagi sholat, tapi mereka berat, bedanya berat. Maka kata Nabi SAW, asqalus sholat al munafikin, al munafik sholat. Ada orang munafik sholat, tapi berat. Berat orang munafik. Yang meninggalkan sholat hanya orang haid dan nifas. Nah, pernah doa Nabi SAW balik dalam peperangan. Tidur kalau sahabat Nabi SAW hingga matahari terangkat sudah keluar waktu subuh. Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Bilal azan dan sholat berjamaah. Jadi antaranya yang ketiga ada lagi wajib ditunaikan sudah lewat. Balik dia pegang pulau Nabi. Kalau uzur boleh tinggalkan sholat pada saat sudah habis waktunya dan sholat tadi Nabi sholat. Nah, apa lagi yang meninggalkan dengan sengaja? Bertobat, tunaikan, hitung sholat itu. Kan dihisab bagi hitung namanya dihisab. Di hari kiamat pertama dihisab sholat. Awalnya hasab al-abdi yamal kiamat sholat. Wa idza sholat qad aflaha wa anjaha. Wa idza fasadat qad khaba wa khasar. Pertama kali dihisab itu sholat seseorang. Di hari kiamat itu pertama sholat. Apabila bagus, maka dia yang beruntung, selamat. Apabila rusak, rugi dan celaka. Maka sholat selagi kita masih hidup ini dikatakan nama buyuhi sholat itu. Ada yang memang keras di dalam pendapatnya, wajib tunaikan kewajiban dulu. Sholat sunnah pendek, karena sholatnya sama. Ada yang model itu. Kenapa? Karena memang kesalahan kita. Sholat itu diringankan di mana tempat boleh, tidak harus di masjid. Tidak baca berduduk, ada tayamu. Tidak baca tegak, boleh duduk. Tidak baca duduk, boleh. Tidak baca gerakkan kepala, roba mata. Tidak baca sama sekali, ganti jadilah. Kalau boleh sholat ditinggalkan, nanti juga sudah pada saat berjihad boleh tinggalkan sholat. Tapi Nabi SAW lagi sholat. Ada sholatul khawf, sholatul syidatul khawf, berkecamuk perang. Tidak ada uzur kita untuk tinggalkan sholat. Lagi perang, lagi sholat. Perjalanan, ada namanya jamak takdim, jamak takhir. Ada namanya gosok. Diringankan, luar biasa sholat ini. Terus kita tinggalkan sholat. Salah kita. Maka yang pertama, yang meninggalkan sholat harus sadari salah di kita dewek. Jangan ada nyalakan lain. Ay banyak niat, salah dewek kamu meninggalkan. Ibarat kau terlihat hutang. Wah, hutang aku, salah dewek kamu berhutang. Kan salah kita dewek, sadari ini. Jangan kita nak nuntut Allah Subhanahu Wa Taala, Allah aku ini, al banyak ini. Salah kita dewek. Kata malaikat salah kau. Kalau lagi dah beladas-beladas, padahal sholat itu ringan. Untuk kebaikan kau tu lah. Sudah begini baru kau nak taubat. Tak apa, punya waktu taubat. Cukup kalau kita ini di dalam kubur. Untung kita masih hidup. Kalau dalam kubur malaikat ngomong kau sholat dah. Waktu dah sholat dah. Anu lagi si malaikat langsung ke kuburnya baik. Beruntung kita di dunia ini masih. Maka Imam Nawawi Al-Bantani, ulama top Indonesia,